Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Pancasila merupakan suatu filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Ada dua objek filsafat Pancasila, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaahan dalam berpikir. Sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Selanjutnya yaitu Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebagai dasar ontologis, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan, maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya. Sila pertama, Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, sebagai pengatur tata tertib alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Selanjutnya adalah hakikat Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hakikat abstrak yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam realisasinya.
Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Sehingga pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.